rohku, terindah di dalamku. Pengorbananmu bagiku, pulihkanku dan selamatkan hidupku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, semua karena anugerahmu. Pulihkanku dan selamatkan hidupku. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku, karena anugerahmu hidupku berarti. Telah ku temukan kasih terbesar di dalammu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, semua karena anugerahmu. Pulihkanku dan selamatkan hidupku. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku, karena anugerahmu hidupku berarti. Telah ku temukan kasih terbesar di dalammu. Kau yang kami sembah, semua karena anugerahmu Tuhan. Kini ku berserah pada rancanganmu yang terindah dalam hidupku. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, selamanya Engkau yang ku puja. Kini ku berserah pada rancanganmu yang terindah dalam hidupku. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, selamanya Engkau yang ku puja. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Ku bersyukur
aku di hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Engkaulah yang layak disembah. Sebab Engkau Allah kudus yang selalu ditinggikan. Ku berseru, memuji, mengangkat suaraku.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-117 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Nafas hidup yang baru boleh kami nikmati pada hari ini Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami terima pemeliharaan-Mu hari demi hari Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kau senantiasa menjagai hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami saat ini Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Roh-Mu biarlah melawat setiap umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan pujian dan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari naikkan mazmur dan syukur kita bagi Tuhan kita. Mari katakan, angkatlah, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Mari penuh dengan sukacita katakan, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, oh, oh, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Oh, oh, nyanyi bagi Dia, nyanyi, nyanyi bagi Dia. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, tanganku kuangkat padamu, yes Lord, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat, praise you Lord, baru setiap hari. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab
kasih setianya. Na 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 na. Sorak-sorai pujian bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ini kami hampiri Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari naikkan pujian ini, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yes Lord. Yesus, namamu indah. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Oh,
Syurgalah namamu Tuhan. Yesus ditinggikan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sing Hosanna, 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 Hosanna to the King. Ku Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, oh ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dan layak disembah. Ku nyanyi Hosanna bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosanna, Hosanna bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam pasal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari
Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, itu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita ngalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya. Sebab Tuhan tuh sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya ya, pembawa berita dari raja, itu berlari. Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah-daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan dari setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena saudara, kalau kita membaca dalam pasal ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive. Ada banyak berita tentang gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan sebuah janji. Bahkan pintu gerbang Allah maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh, tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior. Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail. Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan. Dan tentara Tuhan, hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng. Mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah puji-pujian, penyembahan yang kami sudah naikkan, yang kami sudah persembahkan kepada Tuhan, menjadikan dupa yang harum dan menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya pada waktu Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan firman yang kami dengar sebentar akan memberkati setiap kami, bahkan tertanam di dalam setiap loh hati kami masing-masing, membuat kami bertumbuh di dalam firman-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Bapa, terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, selama 3 minggu berturut-turut, yaitu di minggu pertama saya berbicara bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita hak istimewa. Ya, minggu kedua juga di mana saya juga berbicara tentang hak istimewa ini, yaitu kalau di minggu pertama hak istimewa Tuhan sudah berikan kepada kita, ada jaminan, ada kepastian bahwa setiap orang percaya pasti, dengarkan baik-baik, pasti kalau mati pasti masuk surga. Ya, dengarkan baik-baik. Karena kita diberikan hak privilege ini. Firman Tuhan katakan bahwa kewargaan kita dari sorga, ke sana juga kita akan kembali. Nah, Yesus juga berkata bahwa jalan untuk sampai kepada Bapa hanya melalui Dia. Tidak ada jalan yang lain.
Yang minggu kedua, maka untuk kita sampai ke sorga, yaitu di mana ada jaminan, ada kepastian untuk kita sampai ke sorga. Tetapi bagian kita, urusan kita adalah mengikuti aturan, mengikuti petunjuk-petunjuk yang disediakan, yang disiapkan untuk saudara dan saya supaya satu kali kelak kita sampai di sorga. Ya, jadi jaminan untuk sampai ke sorga Bapa sudah siapkan melalui firman yang hidup. Tidak ada jalan lain, melalui firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sekarang bagian saudara dan saya adalah yang kedua kemarin itu, yaitu tinggal kita yang menentukan apakah kita akan tiba di negeri yang sudah Tuhan sediakan untuk saudara dan saya atau tidak. Itu saudara dan saya yang menentukannya, bukan lagi Bapa, bukan lagi Tuhan Yesus yang menentukan untuk saudara dan saya tiba di sorga. Kita yang menentukannya. Jalan sudah tersedia, hak istimewa sudah diberikan. Nah, kita yang menentukan. Nah, yang ketiga, minggu ketiga kemarin saya berbicara supaya semakin kita bergairah mengiring Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita pengen tahu negara atau kerajaan yang sudah memberi kita hak istimewa itu keuntungannya apa? Ada apa yang kita dapatkan di sana? Seperti apa kerajaan tersebut atau negara yang sudah memberikan kita hak istimewa? Kita sudah pelajari, yaitu kriteria orang-orang yang tiba di sorga seperti apa. Kemudian orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan Yesus punya. Yang Tuhan Yesus ada di sana bersama dengan orang-orang kudusnya adalah bahwa setiap orang percaya tidak lagi mengawinkan, tetapi seperti malaikat. Dan kemudian kerjaannya orang yang berada di dalam kerajaan Allah, Alkitab mencatat siang dan malam mereka memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang pasti yang tertulis di dalam Alkitab. Yaitu keadaan orang di sana. Jadi nanti saya akan ulangi lagi nanti di hari ini supaya semakin kita mantap di dalam mengiring Tuhan. Nah, seperti apa kerajaan itu? Ternyata kotanya dari emas, bukan bagaikan emas murni, bukan dari emas. Jalannya dari emas murni. Wow, luar biasa. Ternyata kerajaan yang memberikan hak istimewa kepada saudara dan saya itu tempatnya luar biasa. Dikatakan di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi air mata. Luar biasa. Nah, harusnya saudara dan saya mempunyai satu kerinduan, fokus untuk tiba di sana. Ya, di sana tidak ada lagi malam, karena apa? Yang ada hanya siang karena Tuhan Yesus sendiri, firman itu sendiri adalah terang itu. Jadi tempat itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya, oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, sekali lagi saya katakan, saya tidak berbicara untuk orang Kristen. Tetapi untuk orang percaya ada jaminan, ada kepastian. Bukan karena sombong, bukan karena takabur. Tapi firman Allah, firman Tuhan yang mencipta dari tidak ada menjadi ada, firman yang tinggal di dalam tubuh manusia yang namanya Yesus itu, dia berbicara dan menyampaikan jaminan ini. Rugi saudara dan saya kalau kita tidak pegang, kalau tidak kita sungguh-sungguh memiliki satu pengharapan yang luar biasa, sama seperti sekarang. Kalau kita diberi hak istimewa untuk tiba di satu negeri, di satu kerajaan yang kita tahu luar biasa, yang kita tahu ada keamanan di sana, yang kita tahu hasilnya luar biasa, rugi kalau kita tidak bermimpi untuk sampai ke sana. Sorga itu jauh, tidak ada duanya, tidak ada gambaran yang ada di dunia ini. Yang sorga itu luar biasa. Nah, kalau saudara tidak memimpikannya untuk tiba di sana, Anda rugi. Karena hidup ini hanya sementara. Nah, itu yang kedua, yang ketiga. Jadi tentang sorga minggu kemarin saya sudah sampaikan. Nah, sekarang siapkah saudara untuk pergi ke sana? Nah, itu sebabnya kalau Anda tidak mempersiapkan diri sungguh-sungguh, dan Anda tidak berjaga-jaga, kalau Tuhan datang, sulit untuk bisa bermimpi sampai di sana. Dengarkan kekasih Tuhan.
Hari ini adalah hari-hari ini seringkali kita mendengar berita-berita yang mengagetkan. Kaget, sungguh-sungguh kaget. Hah? Si A sudah meninggal. Hah? Kapan meninggalnya? Hah? Dan itu sedang terjadi hari-hari ini. Kita tidak tahu, makanya saya seringkali kutip. Seperti Daud berkata. Daud berkata, jarak antara aku dengan maut hanya satu langkah. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang untuk sampai ke negeri yang sudah menjamin kita, maka rugi sekali, saudaraku. Oleh sebab itu, saya mau bacakan di dalam Ibrani pasal 9, ayat 27 dan ayat 28. Ibrani pasal 9, ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia ditetapkan mati. Satu kali. Dari hidup yang singkat ini, kita harus dalam arti kata kita ini sedang menuju kepada kematian. Kita ini sedang antri tiba di satu titik yang namanya kematian. Pasti. Walaupun Alkitab mencatat, mematok umur saudara dan saya hanya 70 tahun. Bisa lebih sampai 80 tahun. Kebanggaannya adalah penderitaan dan sakit penyakit. Itu kebanggaannya. Nah, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dipatok 70 tahun berarti di bawah 70 tahun itu juga bisa mati. Saudara yang dikasihi Tuhan jangan pernah berpikir, wah kalau 70 tahun berarti masih ada kesempatan lagi. Enggak, saudaraku. Sekarang kita juga terkaget-kaget kadang-kadang. Umur di bawah 40 ada yang mati. 40 ke atas, 50. Sekarang ini tidak pandang umur berapa, saudaraku. Ya, tidak pandang saudara yang dikasihi Tuhan. Apalagi kalau orang itu hidupnya tidak tertib. Seperti ayat ini saudara, Mazmur 89 ayat 47. Mazmur 89 ayat 47 dan 48. Ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat 49 dikatakan, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian? Berarti saudara dan saya kita akan mati. Kita tidak bisa meluputkan nyawa kita dari dunia orang mati. Kalau beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara yang lain, yang entah itu saudara-saudara seiman atau dari kepercayaan yang lain yang kemudian sudah meninggalkan kita, maka sekarang kita seperti antri. Seperti antri, saudaraku, antri boarding. Ya, boarding seperti itu saya umpamakan. Urutan yang pertama sudah selesai, dapat boarding pass. Kemudian urutan berikutnya sampai ke urutan kita. Dan boarding pass sudah dapat, tinggal panggilan untuk boarding. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cepat atau lambat saudara dan saya akan meninggalkan dunia ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan sekalipun kita meninggalkan dunia ini, pastikan ya, sorga itu menjadi bagian kita yang terakhir. Itu harapan kita, saudaraku. Itu harapan kita. Karena saya sering kali katakan hanya dua tempat yang menanti. Neraka dan sorga. Tidak ada tempat yang lain. Hitam atau putih. Tidak ada abu-abu. Alkitab mencatat demikian, saudaraku. Alkitab mencatat seperti itu. Hanya dua. Jalan yang sempit, jalan yang lebar. Kehidupan, kebinasaan. Hanya itu, saudaraku, yang tersedia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang yang percaya kematian itu hanya pindah tempat. Seperti contoh misalnya dari Jakarta atau dari Surabaya. Kalau mau ke Kuala Kurun saudaraku itu tidak bisa dengan pesawat Boeing. Dia harus
harus mendarat dulu di Palangkaraya. Dari Palangkaraya baru naik pesawat kecil. Kalau mau naik pesawat, baru naik pesawat kecil, sehingga pindah pesawat, ganti pesawat, baru bisa tiba di Kuala Kurun. Itu sebagai contoh seperti itu. Demikian juga Alkitab mencatat, tubuh yang berdosa ini tidak bisa masuk surga. Tubuh yang berdosa ini harus ditanggalkan, diganti dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Tubuh seperti tubuh Tuhan Yesus, yang tidak pernah terhambat oleh ruang, atau yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, oleh sebab itu dalam menghadapi masa-masa yang seperti sekarang ini, saudara, harusnya kita benar-benar mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan diri. Karena kita tidak tahu kapan giliran kita. Tapi setiap kita sedang antri. Dan sekali lagi saya katakan, saudara dan saya lah yang menentukan untuk kita tiba di sorga. Jalan sudah tersedia. Hak istimewa sudah diberikan kepada saudara dan saya. Pilihan ada di tangan Anda, ada di tangan saya. Jangan salah memilih, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan keliru memilih. Jangan salah menetapkan langkah. Langkah yang pertama sudah benar. Anda percaya kepada Yesus. Langkah yang terakhir, pertahankan sampai nafas terakhir. Karena itu saudara dikasihi Tuhan, jangan sampai mau cepat-cepat berpikir, mau cepat-cepat mau ke sorga, tidak mau masuk dalam penderitaan. Karena memang sekarang kan masa-masa yang sulit. Sekarang masa-masa yang susah. Dan Alkitab mencatat, saudara, memang sekarang kalau terjadi hal-hal seperti ini, Alkitab katakan ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Baru permulaan penderitaan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini baru permulaan penderitaan. Oleh sebab itu, kalau kita keluar daripada kebenaran, saudara pasti tidak kuat. Kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, pasti Anda tidak kuat. Tetap berserah kepada Tuhan. Berserah bukan pasrah. Berserah artinya kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Jangan pernah mengambil jalan pintas. Begitu Anda tidak merasa seperti Tuhan tidak mau tolong, Anda ambil jalan pintas kemudian bunuh diri. Saya mau kasih tahu, bunuh diri langsung masuk neraka. Karena Alkitab mencatat, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam dirimu. Barang siapa membinasakan bait Allah, ia akan dibinasakan oleh Allah. Jangan kita lari dari kenyataan. Dengar saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Nah, tetapi pada waktu saudara melarikan diri dari kenyataan, kemudian saudara berpikir bahwa Tuhan tidak pernah mau tolong, dan saudara mengambil jalan pintas dengan mencoba bunuh diri. Saya mau kasih tahu, tidak ada jaminan keselamatan. Bahkan itu jalan tol untuk masuk neraka. Tetap bertahan, tetap setia, dekatkan diri dengan Tuhan. Berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berserah sungguh-sungguh. Menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang menyerah itu kan angkat tangan. Pada waktu kita menyerah, Tuhan akan turun tangan. Libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Jangan coba-coba ambil jalan pintas. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ambil jalan pintas, melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita akan kecewa satu kali. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup ini. Nah, tetapi kalau sudah waktunya Tuhan, kita harus pulang. Dan rumah kita sudah tersedia di sorga. Alkitab mencatat bahwa kalau rumah itu sudah atau tempat tinggal kita sudah tersedia, Ia akan datang kepada kita, Ia akan menjemput kita. Sehingga di mana Dia ada, kita juga ada di sana. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, ada orang yang karena mati konyol. Mati konyol itu gini saudara, pemerintah sudah anjurkan adalah jaga jarak, jangan keluar kalau tidak penting, sering cuci tangan, atau pakai masker. Nah tapi orang yang bebal, dia pikir biasa aja, dia pergi ke sana kemari tidak mengikuti anjuran pemerintah. Nah tertular COVID-19, kemudian mati, saya bilang mati konyol. Tetapi orang yang sudah berjaga-jaga, hidup bersih, jaga jarak dan sebagainya, toh masih tertular, itu namanya nasib.
Ya, itu saya pikir sudah apa boleh buat sudah seperti itu. Ya, itu takdir mungkin ya. Dan yang paling indah adalah mati kalau itu sudah saatnya Tuhan. Karena rumah kita sudah selesai di sorga. Waktu kita sudah habis. Ya, tugas kita di dunia ini sudah selesai. Itu jauh lebih baik. Itu sebabnya pilih yang ketiga. Ya, nantikan sampai waktu kita selesai. Jadi tetap jaga jarak, ikuti anjuran pemerintah, bersih, kemudian dekatkan diri dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan ditingkatkan, doa kita ditingkatkan. Ya, ini penting. Pokoknya jangan tinggalkan Tuhan. Jangan panik menghadapi segala sesuatu, jangan takut, jangan khawatir. Percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Berserah kepada Tuhan, bukan pasrah, berserah kepada Tuhan. Mempercayakan seluruh persoalan kita, seluruh masalah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berkata, gumulilah masalahmu. Tuhan tidak pernah berkata, pikulah masalahmu. Dia berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi tetap pertahankan iman saudara. Jangan keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Tetap iring Tuhan, tetap layani Tuhan. Nah saudara, dari Mazmur 116 ayat 15. Yang berbunyi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi kalau sudah waktu kita memang sudah waktunya pulang, ya pulang. Tetapi justru itu bukan satu malapetaka. Tapi memang dikatakan berharga di mata Tuhan. Loh setiap kita kan, dunia ini kan bukan tempat kita saudara. Makanya ayo kita mulai fokus kepada satu kerajaan yang dipersiapkan oleh Bapa di sorga. Dia sudah berikan kepada kita hak istimewa. Ini loh fokus saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa sukacitanya pada waktu nanti kita ketemu dengan dia muka dengan muka. Dunia ini sebentar lagi akan dibinasakan oleh Allah. Akan dihancurkan. Firman Tuhan berkata, dunia beserta seluruh isinya akan lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Nah oleh sebab itu ayo sekarang saatnya kita mulai melepaskan segala sesuatu yang kita cintai atas dunia ini. Segala sesuatu yang kita sayangi lebih daripada Tuhan mulai lepaskan pelan-pelan. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi hidup di dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu. Saudara, Paulus katakan hidup ini hanya sementara. Hidup ini Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita masih hidup, masih bernafas, masih sehat. Rugi kalau kita tidak lakukan sesuatu mempersiapkan diri ini sebaik-baiknya untuk menyongsong Yesus yang sebentar akan datang. Untuk tiba di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Persiapkan diri baik-baik. Nah selagi hidup ini kita manfaatkan. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk menghasilkan buah-buah. Buah-buah Roh Kudus, buah-buah pelayanan, buah-buah pertaubatan. Hasilkan buah-buah ini. Karena saya sering kali katakan buah-buah ini dalam Injil Yohanes akan kita bawa sampai ke hidup yang kekal. Buah-buah ini. Makanya saudara dikasihi Tuhan. Patron, contoh. Seperti apakah orang-orang kerajaan? Ya tentu nanti kita akan lihat di sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perhatikan ini baik-baik ya. Kita harus bermimpi bahwa
Setelah tugas kita di dunia ini selesai, kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Diam bersama-sama dengan Dia. Itu adalah mimpi kita. Itu adalah harapan kita, saudaraku. Itu adalah harapan kita. Makanya tidak kebetulan terjadi lockdown seperti ini. Tidak kebetulan kita lebih banyak di rumah. Di sana kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Di sana kita lebih banyak menyembah Tuhan. Urusan kita pribadi dengan Tuhan. Ya, ini penting sekali. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Makanya saudara, jangan sampai kita disesatkan. Bagaimana supaya kita tidak disesatkan? Yaitu kalau kita sering bersekutu dengan firman Tuhan. Pada waktu saudara merasa kesendirian, saudara kontak teman-teman saudara. Saudara kontak orang-orang yang bisa membangkitkan iman saudara. Saudara sekarang ini banyak program lewat WhatsApp. Saudara bisa membuat satu fellowship dengan 8 orang. Mau lebih lagi lewat Google Duo, saudaraku. Itu kan komsel buat komsel seperti itu. Ya, mau lebih banyak lagi pakai Zoom, aplikasi Zoom misalnya seperti itu. Banyak cara, saudaraku. Yang penting Anda jangan menyendiri. Jangan menyendiri. Karena begitu menyendiri, iblis seringkali memasukkan kata-kata atau tawaran-tawaran yang justru menyesatkan. Ya, sekarang ini berhamburan saudaraku di media sosial pemahaman bahkan kadang-kadang orang yang ingin membawa berdebat dan sebagainya. Jangan dilayani saudaraku. Karena Alkitab mencatat jangan berdebat dalam terjemahan yang lain. Ya, jangan berdebat tentang silsilah dan sebagainya. Pokoknya udah pertahankan iman saudara. Percaya aja kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, biar orang tidak percaya. Karena Tuhan Yesus itu tidak perlu mengakui dari mulut manusia bahwa Dia adalah Tuhan. Percaya atau tidak percaya, Dia tetap Tuhan. Nah, oleh sebab itu bagi saudara dan saya yang ke-13 dikatakan dari 2 Timotius tadi, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Makanya saudaraku, pertahankan iman percaya kita. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Nah, kita lihat saudaraku, saya ulangi lagi beberapa minggu yang kemarin, seperti apakah sorga itu, atau dengan kata lain, kriteria seperti apakah orang-orang yang ada di sorga, Kita lihat saudaraku di dalam Wahyu pasal 21, Wahyu 21 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi begini. Tetapi orang-orang penakut ini bukan orang yang ada di sorga, saudaraku. Jadi yang di sorga itu tidak seperti ini yang orang-orang yang berada di dalam neraka, di dalam kematian yang kedua. Minggu yang lalu kalau tidak salah saya katakan, usahakan jangan sampai kita masuk kepada kematian yang kedua. Cukup kematian yang pertama, kalau Tuhan kehendaki. Kematian yang pertama yang adalah di mana roh jiwa ini berpisah dengan tubuh. Itu kematian yang pertama. Ya, kematian yang kedua. Orang yang tidak bertobat, orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia akan masuk kepada kematian yang kedua. Di mana roh dan jiwa itu akan dibuang ke dalam api neraka. Itu Alkitab katakan. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetap pertahankan iman percaya kita. Kita lihat saudaraku, apa yang ada di neraka. Ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi ini tidak ada di sorga, saudaraku. Jadi orang-orang yang seperti ini tempatnya adalah di neraka. Di manakah di neraka? Di bawah bumi yang paling bawah. Baru-baru saudara di media sosial kaget juga ya. Kalau kita membaca, di sana kita menemukan suara jeritan dari api neraka. Suara jeritan dari api neraka. Dan di sana diperdengarkan bagaimana orang merintih, bagaimana orang kesakitan seperti itu, saudaraku. Dan itu diselidiki. Bahkan ada pemimpin-pemimpin agama yang menyelidiki bahwa itu memang jeritan dari neraka.
jeritan kengerian katanya dari neraka, dari bawah bumi. Tapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak masuk ke bawah bumi tapi akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Saya baca dalam terjemahan yang lain. Dalam terjemahan yang lain di dalam Wahyu 21 yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi orang-orang pengecut, pengkhianat, orang bejat, pembunuh, orang cabul, orang yang memakai ilmu-ilmu gaib, penyembah berhala, dan semua pembohong akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang yang bernyala-nyala, yaitu kematian tahap kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tegas sekali. Jadi kalau kita ingin masuk surga, tinggalkan perbuatan-perbuatan pengecut. Pengecut artinya tidak mau bersaksi tentang Yesus. Pengecut artinya di dalam terjemahan yang ada di dalam Alkitab, penakut. Tidak mau bercerita tentang kebenaran. Kemudian pengkhianat, bejat, yaitu masih hidup di dalam dosa. Pakaiannya, jubah kehidupannya tidak mau dicuci dengan darah anak domba Allah. Pembunuh di sini bukan hanya membinasakan membinasakan orang lain dengan senjata tajam atau dengan senapang, saudaraku. Tapi Alkitab mencatat membenci saudaramu. Alkitab katakan kamu adalah pembunuh. Membenci aja, apalagi membunuh. Nah, pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Orang cabul, orang yang memakai ilmu-ilmu gaib. Ayo, kalau sudah Kristen, katanya kalau sudah percaya Yesus, tinggalkan ilmu-ilmu gaib. Tinggalkan roh-roh yang lain. Hanya Yesus. Percaya aja kepada Yesus. Ya, kasih Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi percaya Tuhan Yesus, tetapi juga masih percaya ilah-ilah lain yang pada hakikatnya bukan Allah. Tinggalkan hal-hal seperti itu. Supaya pada waktu saat kita tiba, kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Penyembah berhala, semua pembohong, jangan lagi bersuka berdusta, jangan lagi suka berbohong, akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang. Dan ini apinya tidak pernah terpadamkan. Itu di neraka, berarti di sorga tidak ada nih yang seperti ini. Karena kan ke sorga berarti kebalikan daripada hal-hal yang ada di neraka. Ya, beberapa waktu yang lalu, karena nanti kalau saudara baca di ayat sesudah ini, saya sudah singgung minggu kemarin, di mana jalannya nanti dari sorga, tembok-temboknya dari emas, jalannya dari emas murni. Wow, luar biasa. Nanti kalau saudara baca lagi ayat-ayat sesudah ini, ayat 9, 10 dan seterusnya. Baca sampai ayat selanjutnya. Saudara akan lihat, wow, gambaran sorga itu luar biasa. Nah, kemudian sebagai ayat yang terakhir, di dalam 1 Tesalonika, apa yang terjadi? Atau pada waktu kita mati, apa yang terjadi nanti? Apakah pada waktu kita mau mati nanti menderita? Itu urusannya Tuhan. Tapi satu kali, Sandu Sundar Singh, seorang yang sering kali dibawa Tuhan ke alam roh. Dia sering tunjukkan tentang sorga, ditunjukkan tentang neraka. Ya, Sandu Sundar Singh, dia lihat bagaimana neraka, bagaimana sorga. Dia beberapa kali Tuhan bawa ke sana. Satu kali dia berkata sama Tuhan begini, Tuhan, aku ini sudah sering kau bawa ke sorga, aku juga ditunjukin neraka. Aku sudah sering dibawa ke alam roh. Tapi yang aku belum tahu, apa yang terjadi dengan orang yang mau mati. Apa yang terjadi. Nah ini kan dia bilang kan tidak ada yang tahu. Tapi sorga dia udah lihat keindahannya. Neraka dia juga lihat kengeriannya. Dia lihat penderitaan di tempat itu. Dia lihat orang berteriak-teriak, minta ampun, mau bertobat tapi terlambat. Ya, karena neraka itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kemudian oleh kemurahan Tuhan, Sandu Sundar Singh dilihatkan kepada orang-orang yang akan meninggal. Bagus sekali kesaksiannya. Satu kali ada seorang laki-laki, seorang bapak. Ya, seorang bapak yang umurnya mungkin kurang lebih 60-70 tahunan. Pada waktu itu dia sedang di rumah sakit. Dia sedang dalam keadaan sakit. Nah kemudian saudaraku, keluarganya sudah kumpul di mengelilingi ranjang di rumah sakit itu. Kemudian pada waktu itu si bapak berkata, aku akan tinggalkan kalian. Ya, aku akan tinggalkan kalian dan aku akan selama-lamanya bersama dengan Yesus. Nah, kemudian
keluarganya berkata, sudahlah, jangan bicara yang macam-macam. Percayalah mujizat itu ada. Percayalah mujizat itu nyata. Percayalah Tuhan pasti sembuhkan. Si bapak ini berkata, tidak. Aku lihat Tuhan Yesus tersenyum dengan kedua tangan terulur seperti ini. Dengan tersenyum dan mengajak, ayo pulang. Dan kemudian dia sebutkan teman-temannya waktu dia masih muda di gereja. Karena waktu itu di gereja yang ada paduan suaranya dia katakan. Dia sebut nama-namanya. Namanya satu-satu dia sebut. Loh itu temanku si A, temanku si B. Itu waktu sama-sama paduan suara. Itu waktu sama-sama kita kor dan sebagainya. Dia katakan mereka sedang menunggu. Saudara dikasih Tuhan, bapak ini berkata, sudahlah kalian jangan bersedih, kalian jangan berduka. Sebentar lagi aku pulang. Ya sekarang aku sedang dijemput. Nah keluarganya tidak bisa terima dan berkata, sudah jangan ngomong yang macam-macam, sudahlah. Tidak, aku tidak ngomong macam-macam, aku lihat Tuhan Yesus. Dan kemudian dia berkata, sudahlah kalian jangan berduka, kalian jangan bersedih, aku pergi sekarang. Pergi saudaraku, kemudian dia meninggal. Pada waktu meninggal, saudaraku nafasnya putus, istrinya tidak bisa terima. Istrinya meletakkan kepalanya di dada suaminya, kemudian anak mantu cucunya kemudian juga nangis. Dia berkata, dia bangunin itu suaminya, dia bangunin papa, anak-anaknya juga menggoncang tubuh orang tua ini, saudaraku. Tapi di alam roh itu, si bapak ini karena roh ya saudara ya, karena roh dia tidak bisa mengangkat tubuh daripada istrinya. Dan dia mengangkat tubuh istrinya, dia berkata, sudah jangan nangis. Jangan nangis, aku di sini sudah senang, sudah jangan nangis. Tapi tidak bisa. Nah kemudian datang 2 orang malaikat katanya. Nah 2 orang malaikat ini saudaraku kemudian mengajak bapak ini, dia berkata, sudah nanti urusan keluargamu kami akan menghibur mereka. Nah kemudian si bapak ini saudaraku, dia pun dibawa ke satu tempat. Yaitu satu tempat di mana seperti yang Tuhan katakan, itu di satu tempat dia kumpulkan bersama dengan orang-orang kudusnya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya di dalam ibadah perkabungan atau di dalam ibadah kedukaan, itu kita jangan sampai berpikir bahwa Tuhan tidak ada di sana. Alkitab mencatat begini, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Di sanalah akhir hidup manusia. Nah 2 malaikat ini berjanji, kami nanti akan menghibur keluargamu. Sekarang kami hantar kamu ke tempat di mana Tuhan ada. Nah itu adalah bagi orang benar yang mau menghembuskan nafas terakhir. Berarti saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya nanti satu kali meninggalkan dunia ini, dan itu adalah waktu-waktunya Tuhan, saya percaya ada sukacita. Saya percaya ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan saya percaya yang menjemput saudara dan saya adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Saudara, saya pernah katakan, kalau orang besar atau pembesar ada di dunia ini sedang pergi ke satu negeri, paling dia dihamparkan adalah karpet merah yang bisa luntur, bisa rusak, bisa robek. Dengar baik-baik kekasih Tuhan. Kalau saudara dan saya nanti tiba waktunya Tuhan. Dan kita akan pulang, maka yang menyambut kita adalah para malaikat. Dan tidak dihamparkan karpet merah, tapi jalannya di sorga itu dari emas murni. Itu yang menanti saudara dan saya. Nah bagaimana dengan orang berdosa yang mau mati saudaraku. Dan Tuhan juga lihatkan kepada santu saudara sing. Di mana pada waktu itu ada seorang wanita. Wanita ini cantik sebenarnya saudaraku. Wanita ini cantik. Tetapi wanita ini suka memfitnah, suka mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, suka ke dukun. Ya, suka datang kepada kuasa-kuasa kegelapan. Nah, mengikat janji ada perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, wanita ini mengidap penyakit kanker. Saudara, pada waktu dia mau mati, mengerikan saudaraku, dia dikata tidak. Dan santu saudara sing berkata, wanita yang cantik ini pada waktu dia mati wajahnya mengerikan. Karena apa? Karena pada waktu itu yang datang bukan Tuhan. Yang datang adalah setan. Saudaraku, setan itu tidak berwajah cantik. Nanti dia akan menampakkan wajah aslinya. Setan itu tidak berwajah ganteng, tidak berwajah cantik, tapi wajah yang menakutkan. Maka perempuan ini saudaraku, dia ketakutan. Dia berteriak, tidak, aku tidak mau ikut dan sebagainya. Karena setan berkata, waktu engkau hidup,
engkau sudah membuat perjanjian dengan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa main-main dengan kuasa kegelapan. Kita tidak bisa bermain-main dengan setan. Itu sebabnya pilih, seperti Tuhan Yesus katakan, pilih. Kita tidak bisa mempunyai dua orang Tuhan. Pilih salah satu, Yesus atau ilah-ilah lain, atau kuasa kegelapan. Kalau saudara mau memilih Yesus, tinggalkan kuasa kegelapan. Tinggalkan jimat-jimat, tinggalkan opo-opo, tinggalkan apapun juga. Jangan bercabang hati. Kalau saudara mau percaya kepada ilah-ilah lain, kalau saudara masih suka pegang jimat-jimat, tinggalkan Tuhan Yesus. Karena tidak bisa saudara hidup dengan dua Tuhan. Pilih salah satu. Sebagai hamba Tuhan saya sarankan. Saya sarankan dan saya memberitahu saudara, tinggalkan kuasa-kuasa kegelapan. Tinggalkan jimat-jimat itu. Dan percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan saja. Jangan bercabang hati, saudaraku. Nah, perempuan ini, saudaraku, akhirnya dia mati. Tapi dengan muka yang mengerikan. Dengan wajah yang mengerikan. Dan kemudian Santo Sundarsing melihat perempuan ini berjalan seperti anjing. Dengan lidah terjulur. Dengan air liur yang bertetesan. Dan dia merangkak terus melewati jalan yang gelap. Dan kemudian dia melihat dari jauh setitik cahaya. Dia datang ke tempat itu. Tetapi saudara tahu cahaya itu tambah lama tambah terang. Dan dia akhirnya berteriak begini. Tidak, tempatku bukan di sini. Kemudian dia berbalik. Kenapa saudaraku? Dia tidak tahan ada di dalam tempat kemuliaan Tuhan. Dia tidak bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena semasa hidupnya dia tidak pernah ada dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya dia merasa tidak layak. Dia berkata, tidak layak aku di tempat ini. Dan dia berbalik. Kemudian sambil berteriak-teriak sampai suaranya hilang. Mungkin dia berada atau dia jatuh ke tempat jurang yang tidak berdasar. Lama-kelamaan suara itu kemudian tambah hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup ini pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Tapi saya menghimbau saudara, jangan salah pilih. Pilihlah Yesus. Di sana ada jaminan. Karena dia katakan, di mana aku ada, kamu juga ada. Dan yang kedua, tempat sudah disediakan olehnya. Yang ketiga, ada jaminan. Ada jaminan bagi saudara dan saya percaya kepadanya. Itu sebabnya, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertahankan iman percaya saudara. Jangan kau tinggalkan Yesus hanya karena masalah. Jangan kau tinggalkan Yesus hanya karena persoalan. Jangan tinggalkan Yesus hanya karena ekonomi. Jangan tinggalkan Yesus hanya karena pergumulan. Pertahankan iman saudara. Pertahankan sungguh-sungguh. Hidup ini hanya sekejap. Begitu saudara dan saya tutup mata. Dan kemudian begitu buka mata, kita sudah tiba di sorga. Wow, sesuatu yang luar biasa. Singkat sekali. Pertahankan. Di dunia penuh dengan penderitaan. Di sorga tidak ada penderitaan. Di dunia penuh dengan air mata, di sorga tidak ada air mata. Di dunia penuh dengan sakit penyakit, di sorga tidak ada sakit penyakit. Yang ada pujian, penyembahan kepada Dia. Nah, oleh sebab itu terakhir, di dalam 1 Tesalonika, pasal yang keempat, ayat 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Karena itu di sini katakan, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus. Pastikan kalau saudara dan saya mau menghembuskan nafas terakhir, berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku siap untuk pulang. Tuhan, ampuni kelemahanku, ampuni kekuranganku, ampuni dosa-dosa dan pelanggaranku. Kalau masih sempat berdoa, ya. Oleh sebab itu makanya mulai sekarang persiapkan diri baik-baik. Kapanpun kita pulang, kapanpun kita meninggalkan dunia ini. Dengan cara apapun kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kalau toh diizinkan Tuhan melalui corona pun tidak masalah. Karena itu melalui corona berarti kan kita tidak bisa melayani seperti pada biasanya. Tidak persoalan saudaraku. Mungkin nanti kalau pada waktu dikubur hanya petugas rumah sakit. Tidak masalah.
Bukan cara mati yang penting. Yang penting adalah cara hidup kita. Apakah selagi kita masih hidup, kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Pada waktu kita mati, sekalipun dikubur oleh petugas yang sudah ditentukan oleh gugus, kita tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Jaminannya sorga. Bukan cara mati, bukan cara pemakamannya, tapi adalah cara hidup kita. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kalau hidup kita seturut dengan firman Tuhan, kalau hidup kita sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan kita melakukannya, saya jamin, sekalipun mungkin kalau Tuhan izinkan, bukan Tuhan kehendaki, kalau Tuhan izinkan kita harus meninggalkan dunia melalui corona. Dengar baik-baik, sekalipun tidak dikubur selayaknya seperti pemakaman pada umumnya. Dengar, kita tidak perlu pusing. Karena apa? Pada waktu kita menghembuskan nafas terakhir, Alkitab katakan, Dia akan langsung membawa saudara dan saya dan mengumpulkan bersama-sama dengan orang kudusnya. Biarlah orang lain menguburkan jasad saudara maupun jasad saya kalau Tuhan izinkan seperti itu. Tapi saya percaya saudaraku, kalau kita mengikuti anjuran pemerintah, kalau kita hidup seturut dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kalau kita sudah mengikuti anjuran-anjuran hidup, mengikuti protokol kesehatan, saya percaya perlindungan Tuhan ada atas saya dan juga ada atas saudara. Persiapkan diri kita baik-baik, biar kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan selesaikan pertandingan iman kita sampai nafas terakhir. Alkitab katakan, hanya orang yang bertahan sampai akhir yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati kita sekalian. Amin, amin, amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita naikkan dulu satu pujian. Haleluya. Seperti Yesus, seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku pinta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya mau seperti Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan datang nanti, maka orang yang sudah mendahului kita, kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita, pada waktu nanti sangkakala ditiup, Alkitab mencatat orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dulu. Yang mati di dalam Tuhan. Dan saudara dan saya yang masih hidup, pada waktu Tuhan datang kita akan diubah dalam waktu sekejap. Dan kita akan dikenakan tubuh kemuliaan. Ada reuni, ada pertemuan di udara, ada pertemuan di awan-awan. Kita dengan orang-orang yang mendahului kita, yang mengasihi Tuhan. Ada sukacita di awan-awan saudaraku. Itu sebabnya sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita mulai berbenah, benahi hidup kita. Mungkin beberapa tahun yang lalu hidup kita tidak menyukakan hati Tuhan. Ini saatnya kita berbenah. Ini waktunya kita mempersiapkan diri baik-baik. Puji Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, tapi sebelumnya saudaraku, saya bacakan ayat firman Tuhan seperti biasanya
Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu persoalan saudara, saya tidak tahu masalah saudara, tapi miliki iman. Karena banyak kesaksian-kesaksian orang yang sakit. Mereka beriman, percaya kepada Yesus. Percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Maka pada waktu mereka mengikuti perjamuan kudus, mereka mengalami kesembuhan yang luar biasa. Dan saya percaya itu pun masih terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya kalau saudara sakit, ya saudara beriman kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus ini, maka saudara akan mengalami kesembuhan. Akan mengalami mujizat itu. Saya bacakan sebelumnya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 mulai. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28. Kemudian ayat 28 berbunyi begini, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Uji diri kita saudaraku. Minta pengampunan sama Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Sehingga pada waktu bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, bukan kutuk yang kita terima, tapi berkat dan janji-janji ilahi. Mari kita berdoa. Bapa, berkati roti dan anggur yang ada di depan kami, yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Tumpangkan tangan-Mu atasnya. Sehingga melalui perjamuan kudus ini, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru, dan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan, sudah disembuhkan, sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ampuni kelemahan kami, ampuni kekurangan kami, ampuni pelanggaran kami ya Tuhan. Sehingga melalui perjamuan kudus ini bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat dan janji-janji ilahi, bahkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan tangan kanan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus, tubuh yang terpecah-pecah, di mana cambukan dan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan. Penderitaan yang dialaminya, kesakitan yang dialaminya bukan karena dosa dan pelanggarannya, tapi karena dosa saudara dan sayalah yang ditanggungnya. Bahkan dia rela mati tergantung di atas kayu salib melalui kematiannya, supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya. Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan, ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, amin, amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian angkat cawan pengucapan syukur dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri saudara di depan dada saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dia berfirman, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada bahan pencuci di dunia ini yang dapat menyucikan dosamu dan dosaku, kecuali darah Yesus Kristus Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin, amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja.
seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya mau seperti Yesus, saya mau seperti Yesus, saya saya mau seperti Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberkati setiap kami Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Sebelumnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang kami kasihi. Tuhan, Engkau memberkati negeri ini, Engkau memberkati bangsa ini, Indonesia ya Tuhan. Dan kami percaya oleh kemurahan-Mu, Indonesia sudah disembuhkan dari wabah virus corona. Indonesia sudah dipulihkan perekonomiannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa umat-Mu yang berseru siang dan malam untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Sehingga Indonesia dipulihkan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan biar dunia boleh melihat Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Bersama dengan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Berikan Tuhan kekuatan, kesehatan atas beliau-beliau ini. Hikmat dan tuntunan-Mu ada atas beliau-beliau ini. Terutama atas Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Berikan hikmat, tuntunan-Mu sehingga setiap keputusan yang diambil seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, bukankah pemerintah itu adalah wakil Allah di muka bumi ini? Dan bukankah pemerintah itu Engkau yang menetapkan? Biarlah perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu ada atas hamba-Mu ini ya Tuhan, bersama dengan keluarga masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wibawa Allah, otoritas, hikmat dan tuntunan-Mu ya Tuhan senantiasa ada atas hamba-Mu Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak, terima kasih. Biar kiranya NKRI tetap satu dan tidak terpecah-pecah. Negara ini tetap satu Tuhan, yaitu negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tetap serahkan Kalimantan ke dalam tangan Tuhan. Biar Kalimantan sepenuhnya, seutuhnya dipulihkan oleh Tuhan. Juga disembuhkan dari wabah virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberkati perekonomiannya, memulihkan juga perekonomiannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Biar Tuhan kiranya berkemurahan atas kedua provinsi ini. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk kota yang kami kasih, Banjarmasin. Tuhan, kami serahkan Banjar Utara, Banjar Selatan, Barat, Tengah dan Timur ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, Banjarmasin juga disembuhkan disembuhkan dari wabah virus corona dan juga dipulihkan perekonomiannya. Penduduknya diberkati oleh Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus oleh segala kemurahan-Mu, dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas negeri ini, atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, tidak lupa hamba berdoa untuk jemaat-Mu baik yang ada di Banjarmasin, di Banjarbaru, Kota Baru, Kuala Kapuas, Palangkaraya maupun Kuala Kurun. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, kiranya Engkau pelihara, tidak ada yang sakit. Semuanya sehat-sehat, perekonomiannya juga dicukupkan, keperluan sehari-hari tidak berkekurangan.
karena Tuhan memelihara mereka. Juga jemaat yang ada di Sampit juga Tuhan kiranya Engkau pelihara dan Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami hari ini. Dan sebelumnya biarlah Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Yang menyertai kami mulai sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Dengan mengangkat kedua tangan kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat hari ini. Dan saat ini kami siap untuk diberkati dan menerima berkat Allah dari tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya terimalah berkat dari Bapa kita di sorga. Kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Serta persekutuan di dalam rohnya yang kudus. Yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Juga para orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara. Segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata, amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dalam lembah yang gelap, Kau selalu besertaku. Saat tiada jalan, Kaulah pengharapanku. Lembah yang gelap, Kau selalu besertaku. Saat tiada jalan, Kaulah pengharapanku. Ku mencari Kau Tuhan dan bermasmur. Tiap langkahku Tuhan, selalu Kau sertaku. Penyertaan-Mu melingkupiku. Gada dan tongkat-Mu selalu besertaku. Kau selalu ada dalam hidupku. Dalam lembah yang gelap,